Bersabdalah bagi kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, Shalom. Belum semangat. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, inspirasi dari kitab Imamat bab 25 ayat 35 dengan bunyi, apabila saudara jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Petikan ini dari Imamat dengan judul perlakuan terhadap orang miskin. Mungkin baik catatan permenungan kita juga kita tempatkan dalam kerangka masa prapaskah kita ya. Pantang dan puasa kita. Ayo ingat ini udah hari keberapa? 30 atau 40. Jangan cepat-cepat selesai ya. Baik, semoga ini menjadi sebuah permenungan juga supaya masa-masa pertobatan kita diisi. Bapak Ibu dan saudara kasih, judulnya bahasa Inggris, pembahasannya bahasa Indonesia. Penghayatannya bahasa roh, pendengarnya adalah roh-roh halus. Ya, Anda semua roh yang hidup. Baik, kita akan bahas bersama what should I do? Apa yang seharusnya saya dapat lakukan ketika membaca firman Tuhan Imamat dari bab 25 ayat 35 ini. Perlakuan terhadap orang miskin. Mari kita lihat konteks dari kalimat satu ayat ini dari Imamat 25 ayat 35. Boleh? Next ya. Ya. Lihat apa yang terinspirasi di sana, bahwa kitab Imamat ini agak unik dan spesial. Mengapa unik? Karena apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Istilah kita berbeda. Ada kemiripan? Enggak juga. Nanti kita lihat dalam proses ini. Maka kitab Imamat ini menjadi unik dan spesial, berbeda. Lalu dalam konteks Imamat ini sudah terkasih ada pemikiran. Ini kan perlakuan terhadap orang-orang miskin. Lalu ada dalil seperti ini. Orang meminjam pasti kembali. Oke enggak? Ya. Punya pinjam uang cetio, nggak usah dikembaliin, nggak apa-apa ya. Sama duit ya. Tapi kalau bisa kita meminjamkan ada keuntungan, itu juga boleh nggak? Boleh aja. Coba Anda lihat bank-bank BCA misalnya, Mandiri, Bank NI, OCBC atau bank-bank yang lainnya. Coba kita lihat di situ ada persentase yang disebut bunga. Dan dalam catatan itu bunga sendiri adalah persoalan keuntungan. Wajar apa enggak? Dari sudut institusi, ya wajar, normal. Ini pemikiran dan dalil-dalil kita duniawi. Kita menyebutnya sebagai riba. Apalagi kalau yang dipinjamkan adalah orang kecil. Wajar nggak kalau kita mencari riba atau keuntungan di dalamnya terhadap orang kecil? Oke, gele-gele enggak ya? Itu dalil dari sebuah catatan mengenai soal pinjam meminjam. Maka kitab Imamat kalau ini di sini ada pernyataan perlakuan terhadap orang miskin. Apabila kamu menjumpai orang-orang miskin, perlakukan dia sebagai orang asing dan pendatang.
Kalau orang asing dan pendatang dalam konteks imamat itu berarti seorang tamu yang harus dijamu. Kalau kita kedapatan orang asing maksud saya, tutup pintu, lihat datanya dan analisis siapa itu dia. Amin. Ini yang saya bilang unik dan spesial, bahwa imamat dengan kalimat perlakuan terhadap orang miskin, apa yang lalu kita pikirkan Tuhan? Kenapa dalil-dalil yang ada dalam konteks pemikiran kita agak berbeda ya dengan apa yang dikatakan dalam konteks imamat ini? Kalau boleh saya merumuskan, di Imamat 25 ayat 35 cuma mau mengatakan, kalau lu pengen nolong orang, udah nolong aja, gak usah cari manfaat, keuntungan, apalagi yang namanya modus. Terus ada ribanya. Gue pinjemin uang sama Hedi, gue punya 50 juta, nih gue pinjemin, jalanin ya 50%, 50-50. Boleh gak aku begitu? Kalau aku ngomongnya ke Hedi, boleh. Amin. Paham saudara-saudara? Amin ya. Jangan bilang suami dulu ya. Boleh. Kenapa? Ya mampu Hedi. Mau dibilang bahwa dia bisa. Dan bagaimana kita punya bisnis menjalankan sesuatu demi keuntungan normal. Tidak perlu aku hubungan tolong-menolong, tapi hubunganku bisnis namanya. Ya, bukan tolong-menolong. Tapi kalau namanya tolong-menolong, yang menolong aja. Gak usah dipikirkan keuntungannya. Inilah Imamat 25, perlakuan terhadap orang miskin. Perlakukan mereka sebagai orang asing dan pendatang, kita jamu dan berikan itu sebagai sebuah, katakanlah, perlakuan untuk tak terhormat. Inilah imamat. Menolong, yang menolong, jangan dipikirkan aku mau menolong kamu, tapi kembali apa enggak ya? Pernah nggak ada mengalami kenyataan ada orang yang memang pinjam uang sama kalian tidak kembali? Sering. Terima kasih atas sharingnya. Pantesan kamu kurus kering. Nggak ya, maaf ya. Bercanda. Rokok juga seru. Apalagi udah musim masa-masa normal gini ya. Dulu saya ingat ya, saya kan di paroki itu udah melintasi banyak paroki ya, Menteng, kemudian Pulau Mas, lalu ke Pulau Gebang, Pulau Mas lagi, kemudian dari Pulau Mas ya kita jalan sedikit ya ke Brusel sebesar, kemudian kita mulai ke Keuskupan, dari Keuskupan sambil merangkap ke Jompongan kemudian Jalan Malang, habis itu Malang benar, serangan jantung. Dan akhirnya transit di Samadhi, lalu mengajar para frater 4 tahun, habis itu ditempatkan di Alam Sutra. Nah, kembali ke catatan kita, pengalaman itu sering kita hadapi. Tapi kalau di paroki itu ada yang namanya jaringan komplotan orang miskin. Jaringan komplotan orang miskin itu pasti datang dengan berbagai macam cara. Pernah pula sebagai ibu hamil. Ini dibuat benar-benar kayak orang hamil tuh mau meledak gitu. Gue nggak tahu itu kehamilan model apa yang mau meledak. Tapi dibuatnya kembung banget begitu. Begini, lakukan nggak tegaan orangnya. Itu gue gak punya istri. Orangnya gak tegaan ini kenapa? Aduh, macam ini uang kontrakan masih belum kebayar dan sebagainya. Oh gitu ya. Terus gimana? Ya apalagi ini anak udah mau melahirkan, suami gak ada, pergi kabur romo. Siapa yang menghamili ini saya? Pikirannya begitu ya. Tapi karena atas dasar
kasihan, ya kan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah kayak Yesus. Emang kalau saya terima, oke, sebentar ya. Emang gimana, perlu berapa? Begini. Oh my God. Bisa minta kakaknya nggak Pak ini? Kamu 4 tahun di sini bukan? Aduh, repot banget. Kalau nggak ada kakak, gimana mau dimintakan PSE? Lama-lama kayaknya gue yang nanggung. Jadi gimana ibu duduk perkaranya? Ya begini itu ya. Pokoknya intinya dia minta kamu pinjamkan bisa saya 3 juta. Banyak banget. Uang saku gue aja cuma cepil. Masih dipotong. Ini 3 juta. Berarti 3 bulan gue gak dapet uang saku. Kalau itu dirapal. Tapi oke lah. Oke Bu, saya pikirkan dulu ya. Baik, terus aku ke kamar sebentar. Pura-pura gitu tak tinggal. Kasih apa enggak? Kasih apa enggak? Salam Maria. Kasih apa enggak? Tapi dia kasihan banget nih, suaminya kabur, ini hampir tua, kontrakan ini deduksi, kasihan juga kan. Hatiku tuh gak tega. Akhirnya 3 juta. Banyak juga ya. Datanya cuma minimalis begitu doang. Gimana caranya ya? Yaudah deh, gue kasih separuhnya, 1,5 juta, ya kan? Bu, saya cuma punya ini buat jangan minta yang banyak-banyak lagi ya, uang saku rohong cuma 1 juta. Ini saya ambil dan saya kasih deh sama ibu relain. Bener dia mau, ya makasih Romo, sambil nangis gitu, aku nangis udah kayak mata buaya. Pulang nangis begitu, dia selesai, saya ke kamar lagi. Apa yang terjadi? Satpam melihat ibu itu keluar dari pastoran, keluar dari gereja, itu bubetnya semuanya diginiin. Yang masih namanya dilepas. Tahu-tahu susut, ternyata ada balon di situ sama penggorengan. Habis itu kita lari kayak naik ojek. Orang itu yang tadi ibu kasih bukan hamil, ternyata diisi balon sama penggorengan. Mereka, ya udahlah, karya amalan daripada tidak sama sekali. Pernah ya Anda sama seperti saya pasti ya? Iya, kurus sekali. Kembali ke catatan kita, menolong dengan konteks jaringan seperti ini memang tidak bisa tidak, begitu keluar tak harap kembali. Kayak lagu aja, kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa, gitu kan ya? Oke, kembali ke catatan kita. Inilah catatan dari kitab Imamat. Hanya mau berkata, perlakuan terhadap orang miskin, kalau kau ingin menolong aja. Jangan dianggap riba atau sebuah keuntungan, atau engkau harap kembali. Sejak saat itu, setiap bulan saya siapkan 25 amplop yang tak isi 20.000. Ada itu benar Bapak Ibu. Kalau yang di DKI, saya bilang ada di Jalan Malam ya ada, di Pejombongan ya ada, di Pulau Mas ya ada, Pulau Gebang apa lagi. Lalu kali telepon yang mampu veteran harga jamnya 3 juta, jam 3 juta jam ini. Kayaknya gue lihat itu cuma 250.000. Tapi karena waktu itu aku lagi ngurus izin kan gak enak juga kan, preman-preman banyak. Ya Tuhan, cincang gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kita lakukan. Tapi kembali ke persoalan kita, niat menolong ya menolong, jangan anggap keuntungan. Ini yang Tuhan mau dari Imamat 25:35. Titik itu aja. Dan dalam catatan Imamat ini, what should I do? Do it, itu jawaban saya. Do it. Amin. Amin. Nah, yang tidak boleh adalah, apalagi kalau orangnya lagi susah, kita nggak boleh mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ini tambahan kalimat. Maka Bapak Ibu sudah terkasih, koreksi hubungan kita dengan sesama. Dengan kita Imamat ini, kita disuruh mengoreksi motivasi-motivasi kita berrelasi.
Tetapi yang paling utama jika berjumpa dengan orang miskin, kriterianya cuma itu. Ini yang saya bilang spesial dan unik. Bedakan dengan cara pikir kita. Next, coba itu. Apa yang boleh kita renungkan kemudian kalau kita ingin memperdalam imamat ini? Bagi saya Bapak Ibu, mari kita merenungkan kalau Anda dan saya ingin memurnikan motivasi hidup kita. Mari kita lihat beberapa kecenderungan. Manusia punya libido, dan libido bukan soal hawa nafsu. Libido bahasa Latinnya ya, itu adalah ketertarikan, bukan hawa nafsu. Dan ketertarikan itu ada dalam diri manusia yang disebut sebagai possendi, dominan, dan adoransi. Dalam devosi kita, adorasi. Saya dulu waktu di Jogja itu masih ingat kok, saya hampir menulis buku yang sama dengan Desi Ramadhani, masih ingat ya dokter, tentang bagaimana karismatik punya teologi tersendiri. Saya survei sebagai imam yang mahasiswa di komunitas persekutuan doa di Yogyakarta. Belum berkembang di sana, saya terjun meneliti dan menemukan sebuah pola di mana ada adalah adoratio exaltationis. Maaf pakai bahasa Latin. Penyembahan, pujian, kemuliaan. Itulah Anda. Maka kalau tadi pemimpin WL kita mengangkat tangan, angkat tangan. Jangan malah dilihatin apa yang di situ, jangannya kemana ke situ. Jangan itu. Adoratio exaltationis ya. Jadi sebuah penyembahan, pujian, kemuliaan, bersukacitalah kalian. Saya lihat tadi ada bapak yang nggak punya rambut itu yang sama saya itu bilang semangat sekali ya. Bersuka, gitu ya. Mantap banget. Dia habis gajian kali ya. Tapi saya mengamati ya, karena dalam diri Anda sebagai persekutuan adoratio exaltationis ini, Anda memang harus memuji Tuhan, dan itu ada tahap-tahapnya kan gitu ya. Lihat, perhatikan tahap pujian dulu, tahap penyembahan, ya kan, tahap firman, ya ini artinya sebuah devosi firman Tuhan. Nanti ada lagi tahap bahasa roh, lalu selesai dengan ucapan syukur. Itu yang saya temukan. Tapi kembali ke catatan kita mengenai kata adorasi, menyembah diri, dominasi, menguasai diri, possendi, kenikmatan. Next, kecenderungan ini ada. Tapi apakah itu akan mengurangi kualitas Anda dan saya di dalam kecenderungan yang namanya kecenderungan itu normal ya? Aku kecenderungan ingin menikmati, nggak apa-apa. Kecenderungan menikmati itu normal. Di sini pun saya melihat kalau gue ingin menikmati, tinggal di alam sutra surga dunia. Beverly dekat, tinggal siang telepon siapa di tempat ini. Yang jelas gue nggak akan telepon yang lagi bokeh. Amin. Amin. Kalau mau pergi lagi ke Gading Serpong di sana ya, ini saya hitung mie ayam, banyak banget sampai 210 mie ayam. Dan untungnya belum ada yang mau mampir satu pun. Karena aku saking bingungnya, karena itu mie ayam banyak banget, enak semua tuh loh. Oh pantesan, buset, mie ayam kecibun begini. Aduh, nanti kalau ada pastor parokia dia tinggal di Gading Serpong, wajahnya udah kayak mie ayam. Oh, kembali ke catatan kita ya. Kecenderungan itu normal. Yang buat kita tidak normal adalah kalau Anda berlebihan. Itu ya. Kalau Anda berlebihan itu udah abnormal betul. Saya berlebihan,
Akhirnya kita bisa kolesterol, asam urat dan sejenisnya. Betul lah. Maka kita ini kenapa ada pantang dan puasa? Puasalah, puasa. Ini bulan rahmat bagi kita. Ya, turun 10 kilo. Amin. Pasti suaminya makin cinta. Amin. Amin. Sebetulnya ke situ arahnya, rohani, ya kan? Tapi dalam catatan ini sudah terkasih kecenderungan itu normal. Tetapi pilihan berlebihan itu nasihat yang tidak normal. Nah, untuk tetap dari kecenderungan yang tadi dikatakan ya, possedi, kenikmatan, dominan, menguasai, serta adoransi, menyembah diri itu artinya gue gitu loh. Kalau ini maju, gue. PD ini maju, gue. Pas gue mati, makan dulu sendiri gue nya. Ada yang nolong lagi bisa, ya. Nah, untuk melihat ini, mari kita melihat kualitas iman. Sebetulnya dengan perlakuan terhadap orang miskin kitab imamat ini, Anda dan saya diundang untuk meningkatkan kualitas iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Cara berpikirnya berbeda dengan cara pikir kita manusia yang tidak perlu lagi asas keuntungan. Maka apa yang boleh kita tingkatkan kalau kita ingin meningkatkan kualitas iman? Bagi saya, satu, apa di situ? Doa. Lihat doa Yesus. Unum sin gitu ya, supaya kita menjadi satu. Coba saya tanya di sini, ada yang doakan sehari 5 kali? Hah? Ya terserah doa apa aja. Sehari 5 kali. Gak ada yang berani tunjuk tangan. Kita kasih tahu ya. Ada doa pagi, ada doa malaikat, ada misa pagi, ada Angelus jam 12, ada Angelus jam 6, 5 kali. Doa makan, ada doa makan tambah lagi ya. Pagi, siang, dan malam. Ada doa malam, ada doa rosario, ada pendalaman iman di 11. Apa yang punya 11 hari ini? Ya ampun, pada ketawa kayaknya. Iya, mau jangan bilang-bilang gue juga gitu. Ya, dalam catatan ini sudah terkasih bertumbuh dalam iman dari kualitas kemuridan Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Imamat ingin mengundang kita bersikap hidup dalam doa. Kalau hidupmu penuh dalam doa, apa yang kita berikan gak perlu lagi harap kembali. Kalau itu adalah jaringan orang miskin. Akhirnya kan tahu kan amplop 25 itu, lo nipu gak nipu gue kasih amplop. Pas dibuka 20.000 amplop, ya kan? Gue gak mau lagi dijebak ditipu-tipu begitu. Kecuali kita berhadapan dengan orang yang betul-betul membutuhkan, hati saya lega. Itu yang saya lakukan. Saya salah enggak? Enggak. Saya enggak menuntut riba. Saya enggak mengambil keuntungan. Tetapi saya berpikir kalau yang saya hadapi jaringan, ya udah bersiasati dengan jaringan juga, jaringan amplop, dengan amplop. Puji Tuhan di sini saya belum menemukan ya. Semoga jangan ya. Satpam kita dalam galak sebenarnya. Amin. Nah, inilah kualitas doa. Lalu juga yang kedua, Ekaristi. Aku roti hidup yang turun dari surga. Ingat ya, kalau Anda sering dan rajin Ekaristi, saya kasih tahu itu syarat masuk surga besok. Jadi kalau kita sering misa dan ikut misa, Anda sedang latihan masuk surga. Amin. Amin. Kalau ikut misanya ngantuk, ditegur malaikat tuh di surga. Di sini mas saya nggak berani tegur ya. Meskipun saya kadang-kadang menegurnya pakai bahasa yang soleh. Kitab suci saya ambil di hadapannya, saya katakan saudara-saudara, itu kalau saya loh. Kalau dia berkorban tinggal tidur, emang enak apa? Gak mau gua. Tapi inilah catatan kita mumpung lagi COVID, jadi gak akan saya lakukan. Ekaristi adalah makanan rohani.
Dan Ekaristi ini seperti Tuhan sabdakan, kelak aku akan rindu makan bersama engkau dalam perjamuan kudus di sorga. Jadi rajin misa ya Pak ya, seminggu sekali. Rajin misa ini yang umum ya kan. Kalau yang tiap hari, puji Tuhan, Anda pasti masuk surga kok, benar, amin. Amin. Apalagi pastor di sini seminggu, sehari bisa 3, 5, apalagi kalau ada requiem, ada perbincangan, ada misa arwah, ada misa sekolah, ada misa hadiah, misa lingkungan, buset bro. Hanya di sini gue bisa melihat bahwa setahun biasanya 5 kali itu abnormal. Kalau kebutuhan mendesak, padahal peraturannya paspor sehari hanya boleh bisa 3 kali, di sini 5 kali sebulan. Kakinya sempol juga. Tapi itu yang kita lakukan, no problem. Firman adalah bagian juga meningkatkan kualitas iman. Manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, tapi dari setiap firman Allah yang hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kan gitu ya, firman. Tapi kita kadang membalik-balik. Firman-Mu ku baca kadang-kadang, apalagi kalau kepepet. Kalau saya tanya siapa yang baca firman tiap hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 80 orang ini hanya 20 orang lumayan. Yang lainnya lebih suka mendengar firman. Amin. Aku dengan jujur, oma, bertobatlah. Enggak ya oma ya, bercanda. Nah, kembali ke teks kita ya. Perlakuan kepada orang miskin, what should I do? Maka catatan kita adalah, mari tingkatkan kualitas iman supaya kita dapat menjawab what should I do? Menurut saya, do it. Next. Inilah catatan dan tantangan. Kalau buat saya, mempelajari semua moral tingkah laku moral Katolik, intinya cuma ini. Boleh dibaca ke bahasa Latinnya supaya ada jago. 3, 2, 1. Nah, bacanya begitu aja. Udah, itu bahasa Latin. Bahasa Latin itu baca apa adanya. Ut diligatis invice. Artinya itu. Bawahnya baca 1, 2, 3. Supaya ut diligatis invice, kita menjadi teladan. Itu moral Katolik. Inti dari semua ajaran Kristiani kita, mau adorasi ke, mau KTM ke, mau meditasi ke, di sini banyak ya, mau Roses ke, Antioquia ke, semuanya ke, yang begitu banyak kegiatan kita di sini. Semoga intinya kita cari ut diligatis invice, supaya kita boleh menjadi teladan. Menjadi teladan gak usah mulut-mulut Bapak Ibu. Rumusannya cuma sederhana. Yuk bareng-bareng. Menjadi teladan sama dengan, coba kita ulangi. Menjadi teladan sama dengan, kurang kenceng, tekanannya lagi dong. Menjadi teladan sederhana dan biasa, itulah ut diligatis invice. Anda sebagai ibu rumah tangga, bangun pagi, nyiapin makan untuk suami dengan anak-anak, kesucian level 1. Belanja ke pasar ketika suami anak-anak sekolah, menghindari gosip tetangga. Kalau ketemu ngeles itu tukang gosip, ngeles sedikit sebentar dan cepat-cepat pulang, kesucian level 2. Sampai di rumah Anda mengerjakan tugas rumah tangga, masak, nyuci, ngepel dan sebagainya, kesucian level 3. Anak-anak pulang sekolah, suami di samping pulang kerja, kesucian level 4.
Kemudian lagi udah capek begitu, ada pendalaman iman lingkungan, kesucian level, yang benar 6, ya kan? Kemudian baru selesai pulang dari pendalaman iman, tiba-tiba ada tamu, tok. Siapa ya? Tetangga sebelah. Aduh, pasti ada tak masuknya nih. Tolong dong, gue kepepet banget. Suami gue dompetnya kecolong. Mana nih? Besok mau bayar, pinjemin dulu deh. Untuk Hedi baik semua ya. Dari dirinya baik. Dia masuk surga VVIP. Amin. Langsung dikasih lo mau pinjam berapa Ji? Segini oke, gue kasih pinjam. Kesucian level 7. Udah lelah tuh, mau bobo, dia tanpa berdoa salam Maria penuh rahmat Tuhan sertanya itu. Sampai kelima bertahan, terus doa malam, Bapak kami yang ada di surga masih kuat, amin. Yesus kau Anda masih bisa nyanyi begitu. Lalu selesai Bapa, Putra dan Roh Kudus, kesucian level 8. Angka 8 sama dengan sempurna. Suci kan? Amin. Amin. Ini yang saya maksud kesucian sederhana dan biasa. Jangan lihat kesucian dulu doa, tak kunjung putus jalan satu sampai jengking adorasi sampai bahasanya garut-garut gitu ya. Tidak menambah kesucian Anda untuk menjadi diri gadis Vincent teladan. Maka rumusan teladan adalah sederhana dan biasa. Ingat Mother Teresa from Calcutta bilang apa? Buatlah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Jangan yang biasa dibuat luar biasa. Biasa aja. Yang biasa itu luar biasa. Itulah keteladanan. Dan inilah perilaku kita sebagai orang Katolik. Next, terakhir, saya hanya mau membaca kisah hidup. Kalau ada perlakuan orang kecil yang kita lihat, what should I do? Jawaban saya cuma sederhana, berbuatlah demikian. Masih ingat dengan kisah Samaria yang murah hati? Ingat kan ya? Ada imam lewat, ada orang Lewi lewat, ya. Dan ternyata di situ ada orang Samaria melihat, aduh kasihan, dirampok habis-habisan setengah mati, aduh ya ampun, ditolong, ya kan? Habis ditolong, dirawat. Di situ Anda analisis kata kerjanya, ada 7 tindakan belas kasihan orang Samaria. Berarti tindakan kemanusiaannya perfect, sempurna. Anda lihat itu analisis firman Tuhan, isinya di situ kalau mau tafsirkan. Dan kesucian kesempurnaan kisah orang Samaria, what should I do? Perbuatlah demikian. Sampai dia berkata, saya titip ya, nanti tolong dibiayai. Ada yang kurang, saya kasih uang dulu. Kalau ada yang kurang, saya akan kembalikan lagi, selalu minta kepada aku. Itu kan masih ingat ya? Ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. What should I do? Perbuatlah demikian. Ternyata saya melihat di China ada seorang uskup mengatakan kisah Samaria itu ditemukan kembali. Tapi ini di China ya, untuk bukan di Indonesia. Pernah ada kejadian seperti kisah orang Samaria, tetapi akhirnya siapa yang menolong orang kecil miskin ini? Seorang pemulung yang menolongnya. Dan ini saya ambil insight-nya, otentisitas mendorong solidaritas. Kalau gue yakin, misalnya maaf ya punya berkurang, aku melihat ibu ini betul menderita. Menderitanya sungguh jujur apa adanya, menimbulkan belas kasihan untuk kita semua pasti. Apalagi ini adalah komunitas PDKK Santa Santo Laurentius. Pastilah kita saweran langsung. Itu yang saya bilang.
kemiskinan dan kekuranganmu itu betul nyata otentik, itu akan menggerakkan solidaritas. Itulah humanity. Bagi saya itu konkret. Dan dalam catatan ini, jangan sekedar tahu, oh gue tahu menolong orang miskin itu baik, tapi kita nggak pernah melakukan. No, jangan sekedar tahu. Imamah Sud Ayub 25:3 hanya mengatakan lakukanlah yang baik. Kalau kau ingin menolong, menolonglah. Jangan pakai syarat macam-macam, kecuali ada beberapa kriteria yang harus kita yang cepat-cepat seperti yang tadi saya katakan. Paham? Paham. Maka pertanyaan saya sebagai permenungan dari kisah hidup dan contoh-contoh ini, gimana passion for humanity bergerak? Buat saya kata kuncinya cuma satu, perlunya kepekaan, solidaritas, simpati, empati. Next, 4 kata kunci itu sebetulnya bagian dari bagaimana kita memperlakukan orang miskin. Saya cuma cerita dalam hidup imamat saya, orang miskin selalu ada pada saya. Tidak bisa saya tinggalkan karena pelajaran itu saya peroleh dari papa mama saya. Papa mama saya bukan orang kaya, seorang prajurit dengan pangkat biasa, tapi anak-anaknya sukses, bisa sekolah karena mama jualan tahu isi. Dan saya setiap siang selalu belanja, ibu ke pasar, gue yang belanja. Begitu sampai sore gue buat bumbu. Pagi jam 2:30 aku bantuin ibu mulai memasak kita bertiga. Demi 4 orang adik-adik saya sekolah di sekolah Katolik. Itu yang diperjuangkan mama. Suatu kali saya di seminari, pulang libur, tidur siang. Aku lihat ada tamu kayak tamu aku. Pokoknya disuguhin makan, dikasih kopi, masih bisa mau ini itu, saya curiga. Wah, ada teman sahabatnya bapak ibu ya. Begitu saya terbangun, melihat ternyata tukang sol sepatu. Kok kayak tamu aku? Dan gak ada sepatu kaki yang rusak. Ternyata yang udah lama-lama dibetulin sama bapak ibu, pokoknya silakan betulin. Dan sambil dijamu, kasih kopi, kasih makanan, kasih makan, diajak ngomong, ditungguin papa mamaku. Hatiku melihat itu teman-teman menangis. Oh my God, bapak ibu gua, oh, ya ampun, hanya tukang sol sepatu. Father, mother, thank you my mom and dad, thank you. Why? Because what should I do? Perbuatlah demikian. Itu akhirnya menjadi kekuatan imamat saya. Imamat saya selalu ada orang miskin bersama saya. Mau tugas di tempat yang bagus atau tidak, orang miskin ada bersama saya. Ini saya mau cerita salah satu aja dasar, tapi saya nggak mau cerita semuanya. Biar Tuhan yang tahu. Kau bisa tanya karyawan-karyawan di sini, apa yang saya buat, what should I do buat mereka? Sampah, ini, itu dan sebagainya. Aku hanya berkata, ku perhatikan dari kejauhan. Kendati aku hanya orang baru di sini, 18 bulan. Belum 2 tahun jalan ya, tapi what should I do terhadap mereka yang kurang yang gue lakukan. Akhirnya bagiku sendiri, Imamat 25 ini berbicara ayat 33, memberi bekal kepada kita. Boleh nggak dibaca bareng-bareng? Dari kepedulian kita akan Kristus,
menuju kepedulian kita kepada sesama. Inilah yang saya ambil sebagai insight perlakuan pada orang miskin yang tidak perlu menuntut riba dan keuntungan. Lakukanlah. Kalau Anda mulai passion for Christ, pasti menggerakkan passion for humanity. Akhirnya aku tahu, boleh dibaca bareng-bareng. Ini insight yang saya renungi. Kayaknya aku perlu merumuskan itu. Kalau kita hemat-hemat dengan harta benda dan kekayaan kita, malah kita hidupnya berkekurangan. Tapi kalau kita murah hati, hidup kita pasti berkecukupan. Kendati aku kekurangan. Tak tambahin lagi ya. Aku pernah membiayai sekolah 2 anak tukang ojek di Pulau Gebang yang dua-duanya jilbab. Gua gak punya uang, saudara-saudara. Gua cuma punya uang saku. Dan akhirnya setiap dari bendahara dikasih ke aku sebagai uang saku bulanan, aku kasih ke tukang ojek ini. Ini Pak, gue cuma punya cetior terus dipotong sampai 3 tahun. Aku gak pernah terima uang saku. Tapi aku badannya tetap gemuk. Kelebihan makanan. Amin. Karena aku cukup datang di rumahku yang berkecukupan. Amin. Amin. Kalau sampai aku kelaparan pun, Anda pasti gak tega kan sama romonya. Amin. Amin. Kalau sampai tega kebangetan. Bocah itu ya. Pasti tidak kan? Apalagi di Jakarta. Itu pemahaman saya, maka saya ambil catatan ini. Kalau kita berhemat, kita malah berkekurangan. Tetapi kalau kita murah hati, semoga kita berkecukupan. Akhirnya, ayo, kalau aku bilang akhirnya berarti ada waktu. Kalian yang baca, saya yang ngomong cakep. Satu kalimat ya. 3, 2, 1. Cakep. Cakep. Cakep banget. Cakep luar biasa. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tadi panitia menyanyi dan saya nyanyi. Semoga dengan nyanyian ini Anda pun boleh kita merasa mensyukuri baiknya sebagai kualitas anak-anak Tuhan. Jadi aja hamba. Hamba dengan saya ada singkatannya. Humble. Andil. M, mission. B, bahagia. Andil. Andal dan andil adalah ya jelas. Andal itu berarti kita berkualitas, andil berarti kita terlibat. Humble, andil, mission, bahagia,